Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tito Rakyat, bisa dipanggil Pak Tito. Saya guru baru di SMP Negeri 1 Ngoro. Jadi saya mengajar bahasa Indonesia. Nanti setelah ini bakalan ada banyak video-video yang mengulas atau mempelajari tentang bahasa Indonesia dari saya ya. Jadi untuk materi yang pertama yang sudah saya share di Google Classroom, yaitu teks ulasan. Sebelum kita terjun masuk ke dalam teks ulasan, kita mempunyai tujuan dulu. Tujuannya yang pertama, setelah mempelajari teks ulasan, diharapkan kalian mampu merumuskan pengertian teks ulasan, dan kalian juga mampu mengidentifikasi macam-macam teks ulasan. Jadi kalau kalian sudah mempelajari hari ini ya, kita mempelajari bersama-sama hari ini, kita bisa pertama mengerti atau merumuskan pengertian teks ulasan. Kita harus mengerti apa itu teks ulasan, dan yang kedua kita bisa mengidentifikasi macam-macam teks ulasan. Tapi saya tidak sendiri di sini. Kalau kalian sedang belajar online atau belajar daring, kita punya teman namanya Ragil. Kita panggil yuk. Hai Ragil, masuklah. Ya, terima kasih Pak Tito, karena saya diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak ya. Pertama kita masuk di pengertian teks ulasan, teman-teman. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Bisa drama, bisa film, bisa cerpen, bisa novel, bisa apa aja. Mengulas suatu film dan drama mengharuskan kita untuk bersikap kritis. Sikap kritis ini sangat penting agar ulasan yang kita tulis berkontribusi bagi kemajuan film dan drama, novel, cerpen, atau karya sastra lainnya, atau karya-karya yang lainnya yang kita ulas. Pernah enggak kalian beli online, atau kalian biasanya ya, kalau yang terkenal di Indonesia ada Shopee, Bukalapak, di Tokopedia, dan masih banyak lagi ya. Itu salah satunya. Atau kalian bisa punya aplikasi travel, misalnya Traveloka atau semacamnya ya. Itu banyak ulasan. Nah, kalian pernah kan memberi bintang berapa gitu, terus ada di bawahnya komentar, barang ini sangat bagus, packingnya cepat, mendarat dengan selamat, barangnya sesuai dengan yang di picture atau di foto. Jadi itu semua juga ulasan, tetapi ulasannya lebih sederhana, tidak sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Kalau yang kita pelajari hari ini lebih ke formal, yang mana penulis atau pembuat karya itu membaca tulisan kita, akhirnya membuat karyanya semakin lama semakin maju. Jadi kalau meskipun di Shopee pun, kalian kalau memberi komentar itu pasti pedagangnya juga akan maju. Contohnya gini, wah saya datang packingannya jelek, kamu bilang ke komentar di backnya, di penilaiannya, kalian kasih bintang 1, lalu kalian bilang gimana nih, padahal saya minta bookingan yang sangat aman, ternyata di booking hanya ala kadarnya, akhirnya barang yang sampai pecah deh, gelas saya pecah yang saya beli online. Nah itu mungkin kalau kalian memberi ulasan seperti itu, nanti penjualnya akan lebih berhati-hati lagi di lain hari. Mungkin waktu ada pembeli yang membeli gelas juga sama yang
kalian beli itu akan di packing dengan kayu atau mungkin di packing dengan koper yang sangat besar, akhirnya gelasnya aman sampai tujuan. Itu contoh kecil dari ulasan. Dan di sini semoga kalian mengerti apa itu ulasan ya. Selanjutnya teman-teman, teks ulasan itu berbeda dengan teks yang lain. Kalian di semester 1 mempelajari teks eksplanasi, itu beda. Jadi semua teks dengan teks yang lain itu pasti berbeda, tapi masih ada keterkaitannya. Kalau dari teks ulasan ada ciri-cirinya tersendiri yang membedakan dari teks yang lain, yaitu pertama strukturnya. Strukturnya pasti beda dengan struktur teks eksplanasi, teks deskripsi, teks narasi, dan teks ulasan itu beda. Kalau di struktur itu ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman yang kita bahas di pelajaran berikutnya ya. Yang selanjutnya, ciri-cirinya itu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Jadi isi dari teks ulasan itu hanya memuat informasi. Jadi kita sebagai penikmat ya, penikmat entah itu film, entah itu cepat, entah itu novel, kita itu bisa mengulas, kita bisa menilai bagaimana sih cerpen itu, bagaimana film itu, bagaimana novel itu. Jadi nanti penulis atau pembuat film itu bisa lebih menyadari kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di karyanya tersebut. Jadi ketika dia ingin membuat lagi, mungkin akan disempurnakan lagi. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Jadi opininya harus sesuai dengan fakta ya. Kalau nggak ada faktanya, itu kalian punya novelnya sangat rapi lah istilahnya ya, tapi kalian bilang covernya sangat jelek, ada yang apa ya, huruf yang ada kata-kata yang tidak lengkap atau apa. Ternyata setelah kita lihat kata-katanya lengkap, berarti itu tidak berdasarkan fakta, hanya itu seperti hoax ya, nggak boleh. Lalu dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Jadi ulasan dengan resensi itu sama ya. Itu teman-teman ciri-ciri teks ulasan. Lalu apa sih maksud suatu teks ulasan itu? Nah, maksudnya itu kenapa harus ada teks ulasan ya? Ya harus dong, karena apa? Menambah pengetahuan. Jadi kalau kita membaca teks resensi atau teks ulasan, pengetahuan kita tambah. Jadi sangat akan bertambah. Jadi kalau tidak ada resensi, kemungkinan pengetahuan kita tetap, karena tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang memberi ulasan, tidak ada yang menilai. Jadi karya yang penulis buat atau pembuat film buat itu akan stagnan, tidak akan naik, tidak akan maju, dan ilmunya pun tidak bertambah karena tidak ada yang mengkritiknya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Nah, ketika kita misalnya ya, kita sedang membaca novel, kita sudah sampai di bab akhir atau sudah selesai membaca,
tetapi kadang-kadang kita belum paham. Nah, itu biasanya kita bisa membaca ulasan agar kita lebih paham. Yang keempat ini sangat penting karena yang keempat ini memperkuat daya kritis. Jadi kritis kita itu harus sangat digunakan. Jadi jangan acuh lah ya. Kalau ada apa-apa langsung kita kritis. Kalau ada kesalahan langsung kita ulas. Kalau ada memang benar ya udah kita beri jempol, beri bintang 5 kalau saya. Itu contoh memperkuat daya kritis. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Nanti kembalikan lagi ke Pak Tito. Gimana anak-anak dengan ragil? Semoga kalian paham ya. Terus untuk tugasnya kalian cari ya karya, baik itu novel, boleh film, boleh cerpen, boleh puisi, boleh apapun, yang penting karya. Boleh lukisan juga boleh. Yang penting ada judulnya, ada pengarangnya. Kalau ada ya, ada penerbitnya juga, ada tahun terbitnya, ada tebal halamannya. Ya, kalau ada. Itu biasanya kalau ada tebal halaman itu novel. Kalau cerpen ya udah, kalau 2 halaman ya 2, kalau cuma 1 halaman ya 1. Lukisan kalau cuma 1 ya 1, enggak apa-apa. Ya saya inginnya kalau mudah itu ya, kalau nggak novel ya cerpen. Tapi kalau kalian ingin film juga enggak apa-apa. Saya enggak maksa. Kalau ingin film, saya juga suka film soalnya ya. Yang kedua, kalian foto novelnya, kalian tulis di Google Classroom nama judulnya, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbit ya. Lalu kalian unggah di Google Classroom. Saya tunggu ya. Sampai hari Sabtu. Kan hari ini hari Kamis ya. Kan hari ini hari Jumat ya. Saya tunggu tugasnya hari Sabtu. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.